Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami, Promis, Promosi Investasi. Sobat Promis, saya Abdul Jabar Nurrahim, analis investasi dan permodalan usaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Oku Timur. Sobat Promis, perlu kalian ketahui, Promis yaitu singkatan dari promosi investasi, yaitu inovasi yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Oku Timur, yang bertujuan untuk memfasilitasi dalam mempromosikan peluang investasi, potensi investasi, UMKM, perusahaan, industri, pariwisata, dan pelaku usaha lainnya yang ada di Kabupaten Oku Timur. Sobat Promis, pada hari ini saya berada di Desa Amanjaya, Kecamatan Buai Madang, Kabupaten Oku Timur. Sobat Promis, pada hari ini kita akan bertamu, kita akan bertanya-tanya kepada usaha pupuk Anteng Jaya Gemilang. Kabarnya usaha pupuk ini dengan slogannya itu praktis, efektif dalam penggunaan, kesehatannya yang sangat baik karena pupuk ini tidak memakai kimia. Jadi pupuk ini sangat bagus untuk digunakan, efektif juga. Nah, penasaran kan? Ayo kita tanya-tanya kepada narasumber kita pada hari ini di Tanya-Tanya Investasi. Ikuti saya ya. Halo Sobat Promis, kembali lagi bersama saya. Pada hari ini sudah bersama narasumber kita, itu pemilik dari usaha pupuk organik granul Anteng Jaya Gemilang. Selamat siang Mbak, apa kabar? Selamat siang, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Mbak. Perkenalkan dikit pada Sobat Promis kita. Assalamualaikum, nama saya Anteng Sugiyarti. Saya pemilik usaha pupuk kompos granul Anteng Jaya Gemilang yang ada di Desa Amanjaya, Kecamatan Buai Madang, Kabupaten Oku. Sejak kapan Mbak berdirinya usaha pupuk ini? Bagaimana awal mula bisa Mbak kepikiran nih mau membuat usaha pupuk ini? Sebenarnya ini tuh spontan. Saya tidak pernah punya planning mau bikin usaha pupuk ini. Pada waktu itu, di tahun 2020, setelah saya resign kerja dari Jakarta, saya memulai usaha di bidang fashion. Ternyata 1 bulan usaha saya itu tidak ada perkembangannya sama sekali. Kemudian saya lihat banyak sekali limbah kotoran sapi di rumah saya. Bapak kan seorang peternak sapi. Jadi iseng-iseng gitu ngomong sama bapak, Pak, gimana kalau kita olah limbah ini, kita jadikan pupuk buat kita dewek. Awalnya itu. Terus setelah kita bikin, ternyata hasilnya tuh bagus. Terus tetangga coba satu. Dari mulut ke mulut mulailah orang mengenal pupuk kami. Waktu itu ini tidak menjadi satu sasaran untuk ya, this is my business gitu, bukan gitu. Pokoknya ya sekedar saya ingin mengolah pupuk ini, mengolah kompos ini ya, agar tidak jadi permasalahan gitu, limbah-limbah kotoran yang ada di tempat saya itu. Setelah itu kok perkembangannya makin bagus. Kemudian berjalan 1 tahun, saya mulai membuat pupuk ini dalam bentuk granul. Tadinya nggak granul gini, terus saya bikin cobalah inovasi ya, butiran-butiran kayak gitu dengan alat-alat yang sangat sederhana, dengan ember, ada ember saya pakai ember, ada tampah pakai tampah gitu. Terus kepikiran nih ada alat bekas dari molen, jadi saya coba, ternyata jadi. Sampailah sekarang ini eksis gitu. Sejak kapan Mbak? Tahunnya Mbak kira-kira? Di tahun 2020. Oh, di tahun 2020. Jadi tergolong baru Mbak ya di zaman pandemi ya. Berarti Ya, Mbak Anteng pandemi. bisa membaca peluang pada saat pandemi Covid ya. Go with the flow aja gitu. Luar biasa. Pupuk apa yang Mbak tawarkan nih kepada para konsumen? Di sini kami mengolah pupuk kandang, bahwa pupuk kandang itu adalah satu unsur yang sangat penting di bidang pertanian. Iya. Petani itu karena memang sudah terbiasa menggunakan pupuk kimia, jadi mereka sudah jarang nih pakai pupuk kandang. Bagaimana saya harus membuat pupuk ini menjadi menarik? Petani mau menggunakannya, karena kita sadar bahwa unsur-unsur di dalam tanah itu sudah mulai habis. Kalau tidak kita kembalikan lagi dari alam, back to nature gitu, itu akan susah kita ke depannya. Generasi 10 tahun ke depan tidak bisa merasakan pertanian yang lebih bagus kalau tidak ada upaya untuk mengembalikan lagi. Apa saja nih keunggulan dari pupuk kita atau hal yang berbeda dari pupuk-pupuk yang ada mungkin di... Pupuk kita ini murni, kita pakai kotoran sapi dan juga kambing, jadi tidak ada tambahan unsur lain seperti tanah atau apa, itu nggak ada. Yang kita fermentasi dan kita tambahkan nutrisi-nutrisi yang tentunya dibutuhkan oleh tanaman. Selain
selain daripada bentuknya yang bagus, terus efektivitas pada tanaman itu jauh lebih bagus daripada pupuk yang kita buat secara manual. Dalam aspek produksi, dapat memproduksi berapa banyak pupuk ini Pak? Dalam per hari mungkin atau per bulan? Sampai hari ini kita bisa memproduksi sampai 30 sak. Per saknya itu 35 kg sampai 40 kg karena kita nggak punya timbang. Dulu cuman saya sama bapak sendiri yang kerja itu. Jadi paling satu hari itu cuman dapat 5, 6 segitu. Sampai di titik ini juga itu butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Dalam aspek penjualan, dapat menjual berapa banyak per itemnya, per hari atau per bulannya gimana? Di Kabupaten Oku Timur ini tentunya banyak sekali lahan pertanian. Dengan adanya kompos ini, petani itu jadi tertarik untuk menggunakannya. Kita bisa menjual di musim tanam itu bisa sampai 150 per bulan. 150 sak 150 sak per bulan. Tapi untuk di hari-hari biasa kadang juga 10, 5 begitu, nggak sampai banyak ya. Kita penjualannya masih untuk kalangan sendiri. Oh, kalangan sendiri. Jadi masih untuk di wilayah Kabupaten Oku Timur ini. Kita nggak menyebar sampai ke wilayah-wilayah lain. Jadi promosi juga hanya kita lakukan berdasarkan pengalaman daripada petani itu sendiri yang bercerita kepada teman-temannya, bercerita kepada komunitasnya, akhirnya mereka penasaran dan mencoba. Sudah berapa banyak Mbak sejauh ini tenaga kerja yang kita serap dari usaha pupuk organik ini? Di sini kita udah menyerap 6 tenaga kerja. Ada kemungkinan bertambah atau ingin bertambah nanti ke depannya Mbak? Tentu ya. Saya ingin usaha ini besar. Kalau usaha ini besar, tentunya ini akan memberikan manfaat yang lebih banyak lagi kepada lingkungan saya dan juga kepada orang-orang lain. Sejauh usaha pupuk ini berdiri nih Mbak, ada kendala atau kekurangan Mbak rasakan nih di usaha pupuk kita ini? Di usaha pupuk ini karena memang saya benar-benar memulainya dari zero ya, dari nol, dari keterbatasan saya bukan orang pertanian nih. Nah, saya seorang sarjana pendidikan. Saya alumni dari STKIP Nurul Huda yang sekarang sudah menjadi Universitas Nurul Huda, yang seharusnya saya jadi guru dong. Tapi karena saya anak seorang petani, saya berusaha untuk mendalami tentang pertanian. Saya belajar ke Dinas Pertanian, saya belajar ke kakak saya yang juga seorang insinyur pertanian. Jadi ilmu yang saya dapatkan saya coba terapkan langsung gitu. Jadi di sini saya bukan hanya berjualan pupuk ya, ke bagaimana saya bisa memberikan informasi kepada petani tentang teknik-teknik berbudidaya supaya mereka itu tahu bahwa ini yang benar, ini yang kurang. Zaman seperti sekarang ini tentunya kita perlu lebih memperhatikan petani. Kalau kita tidak peduli, bagaimana pertanian kita selanjutnya? Tujuan Mbak bukan hanya saja mendirikan usaha pupuk ini, tapi juga berdedikasi dengan petani-petani sekitar ya, dengan cara memberitahu teknik-teknik tadi Mbak, tentang petani, tentang usaha pupuk, tentang pupuk dan lain-lainnya. Menurut yang Anda rasakan nih Mbak, bagaimana perkembangan usaha pupuk Anda sejauh ini? Bagaimana perkembangan usaha pupuk yang mungkin sama dengan Mbak atau yang lainnya se-Kabupaten Oku Timur ini Mbak dalam pada umum? Menurut saya perkembangan daripada usaha saya ini tentunya sangat luar biasa, tidak lepas dari support pemerintah Kabupaten Oku Timur melalui Dinas Pertanian Kabupaten Oku Timur, juga Perhiptani Sumatera Selatan yang sudah memberikan support kepada saya, dengan juga Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu juga alhamdulillah. Saya merasa bahwa kita sebagai usaha kecil, mikro ya, bukan kecil, itu sangat disupport gitu. Perkembangan usaha pupuk yang ada di Kabupaten Oku Timur ini gimana Mbak? Kalau untuk perkembangan pupuk di Kabupaten Oku Timur tentunya saya kurang memahami tentang itu semua ya. Karena kita tahu bahwa sekarang itu dunia pertanian sedang tidak stabil nih, kenaikan pupuk yang semakin tinggi. Tentunya juga kebutuhan akan pupuk itu sangat tinggi di tingkat petani, tapi kemampuan daya beli masyarakat itu kan dia akan semakin turun. Tentunya itu akan berpengaruh pada prospek mereka. Petani mau beli, kalau harganya terlalu mahal, bagaimana? Jauh ini perkembangannya di usaha pupuk Mbak ini ada support sistem yang bagus ya dari stakeholder terkait ya, dari Dinas Pertanian, Perhiptani, DPMPTSP juga tentunya Mbak ya. Saya ingin lebih detail nih, bagaimana dampak usaha pupuk Mbak ini dengan lingkungan atau masyarakat sekitar? Dengan adanya usaha ini tentunya sekarang itu peternak-peternak sapi di sekitar saya sudah tidak merasakan limbahnya lagi. Karena dari limbah yang biasanya menjadi permasalahan itu mereka bisa bawa ke sini tuh. Untuk khusus di tetangga sekitar kita terima kohe
mentah, belum diproses sama sekali, 10.000 per karungnya. Jadi itu sudah menjadi istilahnya penambahan buat mereka nih, penghasilan tambahan sebagai ongkos kirimnya ke sini. Jadi kan lumayan nih. Iya, lumayan. Nah, sebulan itu ada yang dapat 1 juta, ada yang dapat 500.000. Alhamdulillah, ini bukan hanya untuk saya sendiri ya, tapi untuk lingkungan saya. Terus juga saya hanya mengambil pekerja di daerah saya sendiri, tidak di luar daerah saya, kecuali kalau di sini sudah tidak mampu lagi, saya baru ambil di luar daerah. Di Desa Anteng Jaya ini, Mbak, di Amanjaya ya. Terusnya Mbak, tadi kan apakah limbah-limbah dari sapi atau kambing tadi, apakah dari Desa Amanjaya atau bisa dari luar sejauh ini, Mbak? Dari luar desa. Ada yang dari Sridadi, dari Tanjung Mas, dari Tanjung Rejo, dari Amanjaya sendiri, terus dari Cipta Muda, dari Pahang Asri, dari Sukaraja, itu udah menyebar. Ada juga yang dari di luar kecamatan Guemadang kan ya, Mbak? Pengalaman pribadi Mbak nih, bagaimana nih mengurus perizinan usaha pupuk Mbak ini di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Oku Timur? Untuk pengurusan izinnya itu saya unexpected banget ya. Saya pikir dulu ngurus izin itu susah. Ternyata enggak. Pas waktu saya sampai di sana, saya disambut dengan sangat baik. Terus saya dikasih treatment yang sangat bagus. Terus dimudahkan sekali gitu. Jadi semuanya itu memang dilakukan untuk mensupport para usaha kecil agar bisa tumbuh dalam track recordnya masing-masing gitu. Selain mereka harus berkembang, mereka juga harus tahu aturannya harus begini gitu, supaya semuanya menjadi aman dan terkendali. 3 kata nih Mbak, kesimpulannya untuk pengurusan izin di DPMPTSP nih. Pengurusannya sangat cepat, mudah, dan menyenangkan. Ini sangat mudah, cepat dan menyenangkan tentunya. Terima kasih Mbak. Terus pertanyaan terakhir nih Mbak. Bagi para calon investor nih Mbak, umumnya dan khususnya di bidang pupuk, apa harapan Mbak nih terkait investor yang mau datang dan berinvestasi di Kabupaten Oku Timur ini? Terkait dengan investor, ini hubungannya dengan pupuk ya. Kita tahu bahwa Kabupaten Oku Timur ini adalah salah satu lumbung pangan terbesar dan juga sangat berpengaruh di tingkat nasional. Kenapa kok begitu? Kebutuhan kita akan pupuk ini sangat besar dan juga potensi yang ada di daerah sini cukup banyak gitu. Kalau kita bisa mendapatkan investor yang baik dan mau istilahnya membantu kita, tentunya itu akan berdampak positif bagi kita maupun bagi investor itu sendiri. Peluang yang sangat terbuka di sini karena Kabupaten Oku Timur ini sebagai lumbung pangan yang terbesar di Sumatera Selatan. Baik Mbak, terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Semoga dengan tayangan ini bisa membawa manfaat Mbak ya kepada masyarakat, pada masyarakat luas pada umumnya, dan khususnya untuk Kabupaten Oku Timur juga. Dan harapan kami juga kedepannya semoga usaha pupuk granul Mbak ini semakin maju, semakin bermanfaat lagi bagi orang-orang dan masyarakat sekitar, khususnya Kabupaten Oku Timur. Demikian Sobat Promis, tanya-tanya investasi kita pada hari ini bersama Mbak Anteng, pemilik usaha pupuk granul di Desa Amanjaya, Kabupaten Oku Timur ini. Ketemu lagi nanti di tanya-tanya investasi selanjutnya, dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Anteng Sugiyarti, saya pemilik dari usaha pupuk kompos granul Anteng Jaya Gemilang. Terima kasih kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam program Promis, Promosi Investasi. Saya menyambut baik program ini sebagai media atau sarana dalam memfasilitasi promosi investasi-investasi di Kabupaten Oku Timur. Saya berharap semoga program Promis ini dapat semakin maju dan senantiasa prima dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Oku Timur. Mari berinvestasi di Kabupaten Oku Timur, bumi sebiduk sahalua. Halo Sobat Promis, itu dia episode kita pada hari ini. Jika kalian memiliki tempat rekomendasi yang ingin kami datangi, atau kalian berminat berinvestasi di Kabupaten Oku Timur, silakan komen di kolom komentar channel ini. Bagi kalian calon investor dalam maupun luar negeri, ayo berinvestasi di Kabupaten Oku Timur. Kami tunggu kedatangan kalian di Kabupaten Oku Timur. Tunggu episode kita selanjutnya, dan untuk selalu support channel ini, silakan subscribe, like dan share channel ini tentunya.
Ayo berinvestasi di Kabupaten Oku Timur. Kami tunggu sekali lagi kedatangan kalian. Bye Sobat Promise, let's invest in Oku Regency.